Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial kali ini. Kali ini Media Bersatu akan membagikan atau sharing syarat-syarat untuk mendapatkan tunjangan insentif atau insentif GBPNS tahun 2020. Media Bersatu telah merangkum 14 syarat guru untuk mendapatkan insentif GBPNS 2020. Kemudian untuk penyaluran tunjangan insentif tahun 2020 tidak terlalu berbeda jauh dengan juknis sebelumnya. Berdasarkan telah Media Bersatu yang telah dilakukan terhadap SK Ditjen Pendis nomor 7382 tahun 2019 tentang juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada madrasah tahun 2020. Kemudian sasaran dari kriteria penerima tunjangan insentif berdasarkan juknis tunjangan insentif 2020 adalah sebagai berikut. 14 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru agar mendapatkan tunjangan insentif tahun 2020. Yang pertama, berstatus sebagai guru RA dan madrasah. Tunjangan insentif ini diperuntukkan untuk guru RA atau guru madrasah. Kemudian yang kedua, bukan PNS atau bukan CPNS dan bukan P3K baik pada Kemenak maupun instansi lainnya. Kemudian yang ketiga, aktif mengajar di RA, MI, MTS atau MA dan terdaftar di program Simpatika. Jadi seorang guru harus mempunyai akun Simpatika. Kemudian syarat yang keempat adalah belum lulus sertifikasi. Jadi kalau untuk guru sertifikasi atau yang sudah lulus sertifikasi tidak bisa mengajukan insentif GBPNS ini. Kemudian yang kelima, memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NPK dan atau nomor unik pendidikan dan tenaga pendidikan atau NUPTK. Kemudian syarat yang keenam adalah guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. Kemudian yang ketujuh, berstatus sebagai guru tetap madrasah. Yang dimaksud dengan guru tetap madrasah yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah daerah atau kepala madrasah negeri untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Kemudian nomor 8 adalah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. Kemudian yang ke-9 adalah memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satmingkalnya. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi beban kerja minimal 6 jam maka tidak bisa mengajukan tunjangan GBPNS. Kemudian syarat yang ke-10, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Yang ke-11, belum usia pensiun. Kemudian syarat yang ke-12 adalah tidak beralih status dari guru pada RA dan madrasah. Kemudian yang ke-13, tidak terkait sebagai tenaga tetap pada instansi lain selain RA atau madrasah. Kemudian yang terakhir, yang 14 adalah tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif. Nah, itulah 14 syarat yang harus dipenuhi oleh guru untuk mengajukan tunjangan insentif GBPNS tahun 2020. Kemudian, syarat penting lainnya, dalam syarat di atas salah satunya disebutkan harus terdaftar aktif dalam layanan Simpatika. Kemudian Simpatika nantinya juga akan melakukan validasi kelayakan seorang guru dalam menerima tunjangan ini. Tentu berdasarkan beberapa indikator kriteria sebagai tersebut di atas. Validasi dan pengajuan tunjangan insentif ini terdapat dalam menu tunjangan insentif GBPNS di setiap akun PTK di layanan Simpatika. Kemudian bagi guru yang sudah memenuhi syarat dan diterima atau divalidasi oleh Kementerian Agama, maka kemudian masing-masing guru penerima akan menerima tunjangan insentif guru sebesar Rp 250.000 per orang per bulan selama tahun 2020. Kemudian pembayarannya akan dilakukan secara periodik langsung ke rekening penerima. Nah,
Demikian syarat-syarat penting untuk pengajuan insentif GPPNS tahun 2020. Sahabat Media Bersatu, sampai di sini tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, tekan tombol loncengnya untuk menekan informasi terbaru dari Media Bersatu. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.